Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Hakikat Manusia Terhadap Pandangan Islam. Pembahasan pertama yaitu kajian tentang hakikat manusia. Dalam agama Islam, ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan Islam. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah Allah, yang ketiga sebagai al-insan, yang keempat sebagai al-nas, yang kelima sebagai Bani Adam, dan yang keenam sebagai makhluk biologis. Hakikat manusia sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati. Hakikat manusia yang kedua adalah sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam Al-Quran menciptakan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhir. Selanjutnya, hakikat manusia sebagai al-insan. Tidak hanya disebut sebagai al-nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai al-insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk membicarakan dan melakukan hal lainnya. Hakikat manusia sebagai al-nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan al-nas. Kata al-nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Hakikat manusia sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dengan masyarakat. Selanjutnya, hakikat manusia sebagai makhluk biologis. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi, seperti hewan dan tumbuhan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dewianti Jawharis akan menjelaskan tentang asal-usul kejadian manusia. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya,
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, dari penjelasan proses penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 tahap penciptaan manusia, yakni Al-Nutfah, Al-Alaqah, Al-Mudghah, Al-Idham, dan Alam, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Adapun tujuan utama Allah menciptakan manusia, yaitu agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Potensi manusia menurut pandangan Islam. Potensi merupakan bekal yang dapat digunakan manusia untuk menghadapi dan mengatasi setiap persoalan hidupnya, dan tidak seorang pun manusia yang diciptakan Allah tanpa potensi yang memadai. Itulah sebabnya dalam ayat lain kembali ditegaskan, Allah tidaklah memberi beban kecuali sesuai kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 267. Profesor Dr. Ahmad Mustafa Al-Marakhi di dalam tafsirnya menyampaikan bahwa setidaknya manusia dianugerahi 5 potensi, yaitu potensi insting. Dengan potensi ini manusia dapat memberi respon secara otomatis terhadap apa yang dialaminya, sehingga seorang anak dapat menangis ketika sedih, merintih ketika sakit, menjerit ketika takut, mempertahankan diri ketika terancam, atau tertawa saat ada merasa lucu. Potensi indera bukan saja panca indera yang selama ini kita kenal, tapi juga meliputi indera keseimbangan dan kinestetik yang membuat manusia bisa berdiri, bergerak, berjalan, dan beraktivitas. Kemampuan indera yang sangat dimiliki secara sempurna, tapi ada juga yang kurang sempurna. Potensi akal, dengan ini manusia bisa mengetahui mana yang baik dan benar, mengeksplorasi banyak pengetahuan yang semula tidak diketahui, sehingga dapat mengembangkan wawasan sekaligus menemukan cara dan solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya.
Potensi hati. Potensi ini menjadikan manusia bisa merasa dan berempati, sehingga dengannya manusia bisa menghormati, menghargai, dan menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi orang lain. Selain itu, hati juga bisa menjadi filter atas segala bentuk kebohongan karena hati tak bisa berdusta. Potensi agama. Potensi ini akan membimbing seluruh potensi yang ada sehingga sesuai dengan kehendak Allah, memberikan batas yang boleh dan dilarang, sekaligus membantu manusia bangkit dari berbagai masalah yang dihadapi dengan keyakinan bahwa di balik segala kelemahan yang dimiliki masih ada Allah yang Maha Kuasa yang mampu menjadikannya mampu menghadapi segala macam ujian dan tantangan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.